Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita selalu manjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak sekali nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam dan segala nikmat-nikmat yang kita peroleh yang ada di dunia ini, yang bila mana kita menghitung nikmat-nikmat Allah maka kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan andaikan lautan kita jadikan sebagai tinta dan juga pepohonan kita jadikan sebagai pena, niscaya keduanya itu tak akan mampu untuk menulis nikmat Allah yang begitu banyak. Salah satu nikmat Allah yang masih kita rasakan adalah pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan MPLS secara online, walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi insya Allah dengan bertatap muka atau bersilaturahim secara online ini akan dapat menambah rasa kekeluargaan kita dimanapun berada, dan insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dimanapun itu tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga selalu mendapatkan pertolongan dari Allah serta mendapatkan kesehatan baik dimanapun kita berada. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu dinanti dan diminati, Nabi yang selalu teruji dan terpuji, Nabi yang selalu dikenal dan dikenang sepanjang masa. Oke, anak-anakku kelas 7 beserta MPLS online tahun 2021. Sebelum saya menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah, saya ingin berkenalan dulu. Oke, nama saya adalah Bapak Denny Alfian, biasa dipanggil Pak Denny. Saya dari Keranggan Barat khususnya. Saya di sekolah di SMP ini mengajar mata pelajaran ciri khusus. Nah, apa itu ciri khusus? Ciri khusus itu adalah pelajaran tentang agama-agama Islam di sekolah. Contoh, pelajaran akidah akhlak nanti ada, pelajaran sejarah Islam nanti ada, pelajaran Al-Quran hadis nanti ada, pelajaran bahasa Arab, dan juga pelajaran kemuhammadiyahan yang ada di SMP Muhammadiyah Tersono. Jadi jangan khawatir, walaupun di SMP kalian akan tetap mendapatkan pelajaran agama yang juga sangat banyak. Jadi ikuti terus belajar di SMP Muhammadiyah. Yang kedua, saya selaku guru ciri khusus SMP Muhammadiyah mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 7 SMP Muhammadiyah Tersono. Saya ucapkan selamat bergabung bersama keluarga besar SMP Muhammadiyah Tersono. Semoga kekeluargaan kita semakin erat, kekeluargaan kita semakin terjaga, dan semoga kita bisa mencapai kemajuan bersama-sama, baik bagi kita semua maupun bagi sekolah kita yang paling kita cintai ini. Peserta MPLS online 2021 SMP Muhammadiyah Tersono, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang pembinaan mental agama di sekolah, khususnya di SMP Muhammadiyah Tersono. Apa itu pembinaan mental agama? Nah, mungkin yang lain sudah menjelaskan, yang namanya pembinaan mental itu suatu hal yang harus. Mental itu menentukan seseorang di dalam berkehidupan sosial. Nah, jadi kenapa yang harus dibina itu mental agama? Nah, kalau kita berbicara masalah agama itu berasal dari dua suku kata.
pertama dia adalah A, yang kedua adalah gamma. Apa itu A? Apa itu gamma? A adalah artinya memiliki tidak, sedangkan gamma dia memiliki arti kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Makanya ketika seseorang itu memiliki agama, harusnya hidupnya tidak kacau. Dia harus bisa menolong orang lain. Dia juga seharusnya bisa membantu orang tuanya, membantu saudaranya. Dan juga yang pastinya ketika seseorang memiliki agama yang benar, maka dia adalah selalu menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi segala larangannya. Nah, berarti ketika seseorang sudah mempelajari dan memahami agama dengan benar, maka hidupnya tidak kacau. Makanya buat adik-adik kelas 7 ini, ketika adik-adik udah memiliki agama, hidupnya nggak boleh kacau harusnya ya. Karena A itu tadi tidak, gamma kacau. Jadi udah tahu sekarang ya arti agama, A itu tidak, gamma itu kacau. Jadi kalau kita semua punya agama, kita bakal hidupnya harusnya tidak kacau. Nek cari nih wong keranggan, arti ini hidupnya ora ubrus, ora nyusahi wong liya, ora kacau. Uripe malah memberikan manfaat bagi orang lain dan juga Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke masalah agama tadi, kalau kita lihat, kalau kita buka di dalam Al-Qur'an, bahwasanya agama yang benar adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisinya atau di sisi Allah Islam. Makanya kita semua bersyukur. Kita semua lahir dari agama Islam, ya. Agama Islam adalah agama yang benar, bukan yang paling benar. Kalau agama Islam yang paling benar, artinya agama yang lain juga benar. Agama Islam adalah agama yang benar di sisinya, di sisi Allah. Maka kita semua bersyukur. Orang tua kita Muslim, saudara kita Muslim, teman kita Muslim, tetangga-tetangga kita juga Muslim. Nah, terkait dengan pembinaan mental agama di SMP Muhammadiyah Tersono, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di SMP Muhammadiyah Tersono. Nah, nanti dari adik-adik kelas 7 ini nanti bakal terbiasa untuk melakukan kegiatan pembiasaan agama. Salah satunya apa? Salah satunya adalah di SMP Muhammadiyah Tersono itu ketika setiap pagi diwajibkan untuk mengaji. Makanya kalau udah masuk nanti wajib membaca Al-Quran. Khusus untuk kelas 1 yang belum menghafal juz 30, maka setiap pagi wajib membaca surat-surat juz 30. Minimal ketika lulus SMP sudah hafal juz 30. Nah, buat yang sudah hafal juz 30 berarti harus nambah. Bisa juz 29, juz 28, juz 27 dan sebagainya. Nah, untuk yang belum juz 30 tetap harus dikejar juz 30. Salah satunya tadi, setiap pagi di SMP Muhammadiyah Tersono dilaksanakan yang namanya adalah mengaji bersama di kelas, khususnya juz 30. Yang kedua adalah pembiasaan yang ada di SMP Muhammadiyah Tersono, diantaranya adalah sholat duha. Nah, untuk sholat duha ini kalian bisa dikerjakan 2 waktu ini. Pertama, kalau kalian berangkat pagi, kalian bisa dikerjakan sebelum masuk ke kelas. Nah, kedua, kalau kalian misalkan paginya bentar lagi masuk kan ya. Nah, kalian berarti mengerjakan sholat duhanya ketika waktu istirahat. Sebelum kalian jajan, ketika udah ting ding bel istirahat, kalian langsung ke masjid dulu untuk sholat duha, ya. Berarti kalau pagi tidak bisa, istirahat juga bisa. Yang penting masih dalam waktu sholat duha, berarti gitu ya. Yang ketiga adalah
kalau dulu ketika pembelajaran tatap muka ketika ketemu di sekolah di SMP Muhammadiyah Tersono juga dilaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Kalau di SD atau MI kan kayaknya yang kelas 5-6 sudah pernah ya sholat duhurnya berjamaah di sekolah kan. Nah di SMP juga ketika sholat duhur, pulangnya habis duhur, duhurnya harus sholat dulu di sekolah. Nanti dilaksanakan yang namanya ada kultum sendiri dari siswa, ada adzan juga latihan dari siswa. Nah itu semua adalah contoh-contoh pembiasaan mental agama yang baik. Supaya apa? Kalau ngaji tiap hari, kita sebagai umat muslim harus ngaji tiap hari. Sholat duha itu supaya kita terbiasa untuk menjalankan perintah sunnah-sunnahnya, ya, sunnah-sunnah, sholat sunnah dan sebagainya. Ada juga sholat duhur berjamaah supaya ketika kita di rumah dimanapun kita akan semangat untuk sholat berjamaah. Gak cuma sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya maupun sholat subuh. Itu kalau bisa kita semangat untuk terbiasa memiliki mental untuk selalu sholat berjamaah. Nah, oke, adik-adik kelas 7 peserta MPLS online tahun 2021 SMP Muhammadiyah Tersono. Selanjutnya tadi kan kita sudah berbicara tentang agama, kita juga sudah belajar bersama tentang bagaimana pembiasaan kegiatan di SMP Muhammadiyah Tersono. Nah selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit. Nanti ketika kita sudah selesai MPLS berarti kita semua akan yang namanya belajar. Udah mulai pelajaran, banyak sekali pelajaran. Nah yang namanya pelajaran atau menuntut ilmu atau belajar itu adalah termasuk juga perintah agama, ya. Perintah agama itu contohnya adalah tadi belajar. Belajarlah dari sejak lahir hingga liang lahat. Nah, itu wajib hukumnya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar ilmu itu, mencari ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim dan muslimat. Berarti kalau kita semangat menuntut ilmu di sekolah, kita masih melaksanakan perintah agama. Untuk apa kita belajar di sekolah? Salah satunya itu satu, supaya kita bisa berbuat baik kepada selain kita. Yang pertama kepada siapa? Kepada orang tua kita. Kita hormat kepada mereka, kita mengikuti perintahnya asalkan itu perintah agama dan baik. Dan juga ketika di sekolah kita juga bisa menghormati guru-guru kita. Kita juga bisa menghargai teman kita, kita juga bisa menghargai tetangga-tetangga kita. Makanya nanti ketika seseorang itu menuntut ilmu dengan baik, maka harusnya tidak ada yang namanya pertengkaran dan permusuhan. Karena yang akan dilakukan adalah melaksanakan kebaikan terus menerus. Nah itu tadi, kalau kita belajar sungguh-sungguh, tadi yang sudah saya bilang, berarti kita sedang melaksanakan perintah agama. Utlubul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah makanya untuk zaman sekarang ini belajar agama itu adalah hal yang wajib. Nah biasanya apa sing gawe males? Nek zaman saiki ketika seseorang kon belajar agama, ketika seseorang kon ngaji itu biasanya sing gawe males apa? HP. Sing cah lanang biasanya mesti sibuk karo main game. Sing cah wadon biasanya sibuk senang video-video Korea. Nah ini biasanya nanti ya akan mengurangi mental samian ki saiki pokoke sing muni MI, sing muni SD saiki wis SMP, wis dadi cah nom. Berarti saiki kudu berubah. Sing muni main game terus pas SMP dadi bocah, saiki main game dikurangi. Sing muni main game delok napa? Nonton Korea juga sering seneng dolanan app ini, saiki dikurangi. Saiki kita bangun mental-mental agama yang kuat seperti mengaji, melaksanakan sunnah-sunnah Allah, sunnah-sunnah Nabi, dan juga
kita menjalankan kewajiban-kewajiban perintah agama dan juga larangan-larangan perintah agama. Supaya kita menjadi apa? Menjadi seorang pelajar muslim yang mampu memberikan kejayaan bagi umat muslim, bagi agama Islam khususnya. Karena sekolah kita sekolah Islam. Terakhir, marilah kita mewujudkan agama ini dengan mempelajari agama dengan baik dan benar, supaya kita semua dapat menjadi seseorang yang bisa mempelajari agama ini dan hidup di dunia ini dengan baik dan benar. Oke, terima kasih atas perhatian dari adik-adik kelas 7 peserta MPLS. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ucapkan kalian tetap semangat belajar di SMP Muhammadiyah. Takbir, Allahu Akbar.